Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita hadirkan kalimat tasmiyah Bismillah. Kenapa penting setiap kita memulai dalam sebuah amal kebaikan, termasuk di majlis Al-Quran, di majlis tafsir Al-Quran, di masjid, paling tidak dengan ucapan tasmiyah atau bismillah ada 3. Yang pertama, sudah paling tentu kita pastikan hadir kita adalah bagian yang mereka disebut oleh Allah mukhlisina lahuddin di surat Al-Bayyinah. Kita ingin menyatakan dan kemudian Allah menerima kita sebagai hamba-hamba Allah yang dinyatakan oleh Allah mukhlisin. Ngaten nggih Bapak Ibu, selalu dalam kondisi napa? Ikhlas. Yang kedua nggih menika himayah minallah. Ketika hadir kalimat tasmiyah, selalu jenengan memulai dengan kalimat bismillah, yakinlah Allah akan memberikan perlindungan, himayah. Dan yang ketiga nggih menika al barakatu minallah. Ketika Allah melindungi kita, himayah minallah, keluarga kita, saudara kita, maka akan mudah kita untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan-kebaikan dari Allah yang terus ditambah, apakah sisi kualitas maupun kuantitasnya. Dan ingat ya, tadi saya sampaikan tasmiyah atau bismillah itu akan menjadikan sesuatu yang itu kebiasaan yang mungkin ringan, dan sayang ketika itu tidak bernilai ibadah. Ngeten nggih, termasuk nopo ngunjuk kopi dan teh, ngeten niki ringan nopo ringan Pak? Monggo ucapkan nopo bismillah, ngeten. Semoga ya kita dicatat orang-orang yang ikhlas. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan juga keberkahan. Dan kemudian bahkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian setelah kita ucapkan tasmiyah, jangan lupa kemudian ucapkan apa? Alhamdulillah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fahamidahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fahamidahu 'alaiha, rawahu Muslim. Jadi begitu tingginya Bapak dan Ibu sekalian nilai hal yang biasa kita lakukan, nggih menika napa? Dahar, ngunjuk, ngeten nggih, makan dan minum, dan kemudian jenengan ucapkan kalimat alhamdulillah, maka kemudian janji Rasulullah, innallaha la yarda, Allah meridhoi Pak. Padahal kedudukan mardiyah, Allah meridhoi kula panjenengan sami, menika kedudukan yang sangat tinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah meridhai.
Dan ini karunia dari Allah karena kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang kecil ngaten nggih, makan minum menika kan rutinitas kita Pak ngaten nggih. Di warung atau di rumah dimanapun ya, jangan lupa ucapkan apa? Bismillah dan kemudian alhamdulillah. Ketika jenengan ucapkan alhamdulillah, paling tidak jenengan sadari 3 hal. Ngaten nggih Bapak Ibu, karena menika ungkapan dalam Al-Qur'an ngaten nggih. Setelah bismillahirrahmanirrahim napa? Alhamdulillah kan ngaten. Yang pertama sudah barang tentu menika i'tiraf bi nikmatillah. Jadi saat kula panjenengan sami ucapkan alhamdulillah, ini adalah bentuk saya mengakui, saya menerima, saya yakin sungguh nikmat Allah itu hadir Pak. Ngaten nggih. Nikmat Allah menika napa? Hadir meliputi kula panjenengan sami. Yang kedua adalah asyukru bil lisan. Jadi alhamdulillah menika memang ya harus sering kita ucapkan dengan lisan kita Pak. Dan itu bentuk syukur yang diucapkan oleh apa? Lisan kita. Ngaten. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini adalah zikrullah. Napa Bapak Ibu? Zikrullah. Bahkan Rasulullah ngendika, alhamdulillah tamlaul mizan. Jadi jenengan ucapkan alhamdulillah dengan tadi ya, sadar ya, ini nikmat Allah pasti hadir pada diri saya. Sadar lisan ini penting untuk berucap kalimat napa? Alhamdulillah. Dan juga ini bagian dari cara kita mengingat Allah. Maka nanti akan diperlihatkan di hari kiamat terkait dengan alhamdulillah menika napa akan memenuhi sebagian besar timbangan kebaikan jenengan. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam surat Al-Balad ada 2 kata yang kemudian Allah ulang, yaitu di ayat yang ke-5 dan yang ke-7. Nggih menika kalimat ayah sabu. Napa? Ayah sabu. Di ayat yang ke-5 Allah ngendika ayah sabu allay yaqdira alaihi ahad. Dan kemudian di ayat yang ke-7 Allah ngendika ayah sabu alam yarahu ahad. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, di surat Al-Balad menika Allah bersumpah dengan 3 hal. Yang pertama napa? La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan kota Mekah. Yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah dengan Nabi ya, yang bermukim 53 tahun berada di mana? Di Mekah. Dan yang ketiga, wa walidi wa ma walad. Lah menika pendapat mayoritas ulama, walid wa walad wa ma walad itu adalah Nabi Adam. Walid itu siapa? Nabi Adam. Walad itu zurriyatu Adam sampai hari kiamat. Itu pendapat mayoritas para ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa ya, yang dimaksud walid itu Nabi Adam? Karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama, kan ngeten nggih. Sebagaimana kemudian dijelaskan di surat An-Nisa ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasut taqu. Ya ayyuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsun wahidah menika sinten? Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian Allah menciptakan dari Nabi Adam siapa? Istrinya Hawa. Wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah itu dari keturunan Nabi Adam kemudian hadir istrinya
istrinya Nabi Adam, Hawa, melahirkan putra putri, dan kemudian terus ini berkembang sampai hari kiamat. Wa walidi wa ma walad. Pendapat yang kedua nggih menika Nabi Ibrahim. Kenapa walid itu Ibrahim alaihissalam? Karena dari Nabi Ibrahim itu keturunan beliau itu lahir para nabi, ya, para nabi, maka dikatakan Abul Anbiya. Dan pendapat yang ketiga walid menika sinten nggih, orang tua ngeten. Kula panjenengan sami ngeten nggih, orang tua ngeten, dan kemudian punya napa putra putri ngeten. Monggo kita doakan nggih yang belum menikah dimudahkan untuk apa? Menikah, dapat jodoh ngeten. Yang sudah menikah dapat apa? Keturunan, sehingga masuk di sumpahnya Allah menika. Wa walidi wa ma walad. Allahumma amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak dan Ibu sekalian, setelah Allah bersumpah dengan 3 hal dan kemudian jawaban sumpahnya menika napa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nggih menika napa? Tentang kula panjenengan sami, tentang manusia ngaten. Dan saged jenengan cek ngaten nggih, dumateng Bu Bidan, dumateng Bapak dokter spesialis napa? Kandungan. Kinten-kinten pripun Pak suasana bayi dalam rahim? Susah toh nggih? Nggih ta Bu? Nggih susah Bu nggih. Tambah bulan 7 bulan niku lho saged jenengan tilem murep ngoten. Bener saged. Nah, jadi memang ya kita itu banyak penderitaannya Bapak Ibu, ngeten nggih. Tapi semoga sulit kita, susah kita ngeten nggih. Permasalahan rumit kita ngeten. Itu bukan saja kita hadapi tapi bernilai apa? Ibadah ngeten. Terutama untuk ibu-ibu ya, ini kan luar biasa ya. Prosesi melahirkan dari mengandung ya sampai melahirkan, sampai menyusui, sampai membesarkan ya. Kalau jenengan bicara pikir secara logika itu sangat berat Bapak Ibu sekalian. Dan memang Allah nyatakan demikian, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sampaikan tentang ayah sabu. Jadi di ayat yang kelima, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad, dan di ayat yang ketujuh ayah sabu allam yarahu ahad. Ini sejatinya Allah mengingatkan kula panjenengan sami sebagai manusia ada potensi ya terkait dengan permasalahan secara umum ngeten nggih dari manusia, dan menika Allah mewanti-wanti tentang kesombongan. Napa Bapak Ibu? Tentang apa? Kesombongan. Ketika Allah menyatakan ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad, ini kan ada manusia Bapak Ibu sekalian itu yang merasa dengan kekuatannya itu bisa melakukan segala sesuatu. Dia merasa tidak ada yang menguasai dirinya. Ngeten Bapak Ibu. Ya. Jadi ini hal yang penting untuk kita cermati ketika kita bicara tentang kekuatan. Karena kekuatan kalau enggak kita tata dengan baik, kekuatan kalau kita tidak kaitkan dengan Allah, berpotensi sangat berat, sangat kuat untuk melakukan kesombongan. Maka kekuatan dalam hal ini ada 2. Yang pertama adalah al-milkiyah, yang kedua al-mulkiyah. Paham nggih bedanipun? Al-milkiyah, yang kedua napa? Al-mulkiyah. Al-milkiyah menika tentang harta, tentang kepemilikan. Saya memiliki 1 sampai 0. Itu punya saya. Itu harta saya. Ini potensi orang akan apa? Melakukan kesombongan.
Ngeten. Karena hal itu adalah kekuatan. Ngeten. Maka di sini ketika Allah menyatakan ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, ada manusia yang merasa dia itu tidak ada yang berkuasa atas dirinya. Dan pasti Allah berkuasa atas apa? Dirinya. Jadi yang pertama al-milkiyah dan yang kedua adalah al-mulkiyah. Nggih menika napa? Kekuasaan. Jadi ketika orang menika berkuasa, potensi sombongnya itu wonten Bapak Ibu. Maka ketika saudara kita itu berkuasa, mohon didampingi, ngoten lho nggih. Diajak ke masjid, diajak diskusi, jangan ditinggalkan apa sendirian. Karena berat Pak, ya, memiliki kekuasaan, memiliki harta yang banyak, menika berat napa berat Pak? Apalagi sendirian, ngoten lho. Berkuasa, banyak harta, sendirian. Godaane pripun menika? Ngoten. Nggih, kathah napa kathah godaanipun. Nggih. Ada di pesantren menika pernah kiai saya mengingatkan napa? Harta, tahta, wanita atau pria, ngoten loh, jangan sampai. Pria itu kadang-kadang juga menggoda loh Pak. Nggih. Jadi itu bentuk Bapak Ibu sekalian kesombongan yang kemudian Allah wanti-wanti, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Maka hal ini penting untuk kita cermati. Karena apa? Nanti kita akan mendaki. Mendaki, maka dikatakan di sini, wama adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah, dan seterusnya. Kita akan mendaki. Kalau kita punya harta, bagaimana kita mendaki? Karena harta yang terbaik miliknya orang yang soleh dan solehah. Kalau saudara kita berkuasa, maka jadilah pemimpin yang baik, imamun adil, dan itu akan berdampak sangat baik di tengah-tengah masyarakat kita. Kita dukung, kita ajak, dan semoga lahir pemimpin-pemimpin yang adil dari masjid-masjid kita. Kok mboten amin? Seneng to Pak jenengan pemimpin kayak ratau sobon yang masjid. Iman-iman nggih. Ajak ke masjid ngopi napa ngeteh ngoten. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, ayahsabu allam yarahu ahad. Kembali yang kemudian jadi diulang menika menunjukkan kita harus lebih perhatian Pak. Kalau tadi tentang sebuah kekuatan, yang kedua menika napa Allah mengingatkan bahwasanya ada manusia itu yang merasa dia bisa bersembunyi Pak. Napa? Bersembunyi. Dia bisa merekayasa tanpa orang tahu. Maksudnya rekayasa itu rekayasa kejahatan Pak. Nggih. Maka kemudian Allah mengingatkan ayahsabu allam yarahu ahad. Ora ono sing ngerti, ora ono sing krungu, ora ono sing melihat. CCTV semua saya matikan. Jadi ketika ada rasa yang demikian dan terkait dengan sebuah kejahatan, kemaksiatan, ketidakadilan, kezaliman, maka dia bertentangan dengan ayat menika. Maka di akhir ayat pertama surat An-Nisa yang Allah menyatakan bertakwalah kepada Allah sampai 2 kali Bapak ingatkan, apa berakhir ayat menika? Innallaha kana alaikum raqiba. Allah pasti akan mendengar, pasti akan mengetahui, pasti akan melihat serahasia apapun dari yang dirahasiakan oleh manusia. Mau pintunya lapis 100 Pak ya, merasa nggak ada yang mendengar dan lain sebagainya. Maka sejatinya Bapak dan Ibu sekalian, Allah mengingatkan jangan sampai kita merasa tidak dilihat oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Ayahsabu allam yarahu ahad. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana jawaban, dan ini seharusnya menjadi solusi kita Bapak dan Ibu.
Jadi tentang kekuatan, dan kemudian Allah mengingatkan. Jadi seakan Allah mengingatkan, hei hambaku, ojo kebablasan. Ya, ingat apa yang Allah ingatkan di sini. 8 dan 9. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Hei kamu, aku beri 2 mata. Hei kamu hambaku, aku beri 2 bibir dan 1 lisan. Kan ngaten Pak. Biasanya kekuatan mereka kan bersumber dari menika enggak? Bisa melihat dan bisa bicara. Ada mengatakan titah sang raja. Ngaten nggih. Nek raja niki bisu kira-kira piye Pak? Rajane ra iso krungu pripun Pak kinten-kinten. Jadi begitu pentingnya, dan nanti akan berpotensi untuk memiliki kekuatan dari 2 mata kita dan dari apa? Lisan. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Maka juga ada filosofinya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa mata ini ada 2 ngaten nggih, tapi lisannya berapa? 1 ngaten. Maka dikatakan di sini pripun? Walisanan. 1 Pak. Maka kalau bisa ngaten nggih, kita lebih banyak mendengar daripada banyak bicara ngaten. Nggih. Menika nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah ketika kita merasakan ya, mata ini ya Allah pemberianmu ya Allah, ngeten. Ya Allah, lisan ini ya Allah pemberianmu ya Allah. Sulit nanti untuk sombong Pak. Ngeten. Bapak dan Ibu sekalian, kadang ya kita ini kan selalu mengingatkan bahwasanya kita menika napa? Tidak senang ketika orang menika sombong, kan ngeten nggih. Tidak senang ketika orang itu suka membenci. Jadi sejatinya ya, dengan potensi mata, 2 mata dan lisan kita untuk mendapatkan ilmu tentang hal itu, maka seharusnya kita itu ya, sebagai seorang manusia itu sudah tidak senang. Kenapa iri? Kenapa dengki? Kalau orang itu mendengki dengan diriku, seneng mboten Pak diriku lho, mboten toh. Tapi kenapa kok di mana-mana itu banyak yang gosip Pak, ngerasani ngoten nggih. Ujung-ujungnya apa? Ngelek-ngelek, membuli ngoten dan sebagainya. Padahal ketika itu ada pada dirinya dia tidak senang Bapak dan Ibu sekalian. Kembali Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan apa? Ayahsabu allayyaqdiru alaihi ahad. Dan kemudian yang kedua, ayahsabu allam yarahu ahad. Di sini Allah mengingatkan, nggih menika napa? Wa hadainahun najdain. Jadi Allah, kami wahai hambaku, Allah, aku, kami wahai hambaku, aku telah beri potensi dari pikiran hati, kamu melihat, kamu mendengar, kamu berucap, kamu akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika kamu tahu apa yang benar dan mana yang salah, ketika kita tahu yang benar mana, yang salah mana, maka kemudian bagaimana? Tidak mungkin kita akan apa? Bisa kemudian merahasiakan hal-hal yang kemudian itu tidak benar untuk dilakukan. Ngeten. Maka hal ini juga kemudian memberikan arahan 2 hal, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini kan dua-duanya kan kesombongan Pak. Yang pertama apa? Tentang kekuatan. Ngeten. Milkiyah wa mulkiyah. Harta, rezeki, ngeten nggih, dan kemudian kekuasaan. Dan yang ketiga itu merasa bisa mengatur segalanya tanpa diketahui. Bisa menyembunyikan segala sesuatu, bisa merekayasa kejahatan tanpa ada yang tahu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hal tersebut sejatinya yang pertama napa? Hal yang zahir. Zahir menika yang nampak kan. Tapi ada juga hal yang batin. Ngaten. Tekan tadi merahasiakan, mungkin ya rumahnya itu begitu sangat rapat, atau mungkin disembunyikan di mana kejahatannya, kemaksiatannya, mungkin dia melakukan kemaksiatan di benua Afrika Pak. Betul. Karena di sana mungkin tidak ada orang Indonesia katanya.
Sehingga kan banyak yang dilakukan, atau mungkin dia melakukan kemaksiatan di bulan Pak nanti Pak. Karena di situ nggak ada manusia katanya. Ini kan hal yang sifatnya batin Bapak dan Ibu sekalian. Maka kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini penting karena memang Quran itu juga satu sisi mengingatkan, kan satu sisi apa? Memerintahkan. Maka ketika kita sudah bisa memahami untuk kehati-hatian kita, apakah yang sifatnya kemaksiatan yang zahir nampak ngeten nggih dirasakan, ataukah yang mungkin merasa itu bisa dirahasiakan, ingatlah semuanya dalam qudratullah, kekuasaan Allah. Semuanya pasti dalam apa? Penglihatan dan pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mudah-mudahan kita akan bisa masuk kemudian apa? Wa ma adraka mal aqabah. Ngeten nggih? Kita akan mendaki untuk berkualitas sebagai sebuah umat, sebuah kebersamaan, dan nanti kita dimudahkan sarang-sarang masuk surga Firdaus. Allahumma amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka jannataka al firdaus al a'la. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.